Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang lingkungan pembentukan batuan karbonat. Perlu kita ketahui bahwa batuan karbonat adalah batuan sedimen yang didominasi oleh kalsium karbonat atau CO3 yang biasanya terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti eh, alga dan terumbu karang. Langsung saja untuk yaitu ada pendahuluan. Yang pertama, batuan karbonat dalam jumlah besar dihasilkan oleh proses biogenik dan biokimia. Kemudian bagian keras dari organisme berasosiasi dengan alga dan bakteri membentuk sedimen kalkareus terutama di laut dangkal yang hangat dan jauh dari suplai sedimen asal darat. Dan yang ketiga, umumnya lapisan batu gamping terbentuk pada daerah pantai sampai laut dangkal. Tetapi endapan karbonat juga dapat terbentuk di gua, mata air panas, tanah, danau, dan lingkungan laut dalam. Nah, banyak organisme yang membentuk karbonat di lingkungan tersebut mendukung kemungkinan pengendapan batu gamping dari material biogenik. Untuk proses pembentukannya, batuan karbonat akan terus berlangsung bila keadaan laut relatif dangkal. Hal ini dapat terjadi bila ada keseimbangan antara pertumbuhan organisme dan penurunan dasar laut tempat terbentuknya batuan tersebut sehingga dapat menghasilkan batuan karbonat yang tebal. Sementara menurut selain dipengaruhi oleh lingkungan laut, dangkal dan tanpa adanya pengendapan material asal daratan. Pembentukan batuan karbonat membutuhkan lingkungan pengendapan. Nah, untuk lingkungan pengendapan batuan karbonat ini, sini saya akan menjelaskan terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada lingkungan pengendapan laut dangkal dan laut dalam, kemudian darat. Nah, untuk yang pertama itu, sini kita bisa lihat seperti pada gambar. Untuk di laut dangkal itu paling banyak terbentuk itu batuan karbonat sekitar 20%, sedangkan untuk di darat 5%. Nah, langsung saja untuk lingkungan pembentukan laut dangkal, yang pertama itu ada di platform, di mana daerah laut dangkal yang luas, relatif datar, tempat akumulasi sedimen karbonat atau CO3. Lingkungan ini sangat ideal untuk pembentukan karbonat karena cahaya matahari mendukung pertumbuhan organisme penghasil eh, karbonat atau CO3. Nah, untuk karakteristiknya itu yaitu ada memiliki kedalaman yang umum kurang lebih dari 200 meter. Nah, air jernih, sedikit sedimen siliklastik. Banyak organisme penghasil karbonat seperti alga, foraminifera, dan moluska. Nah, untuk zona utamanya itu ada di lagon bagian eh, Big Reef, kemudian menghasilkan energi rendah, lumpur, dan karbonat. Kemudian ada platform platform interior, bioklastik, dan peloid. Kemudian platform margin itu di sini terjadinya energi tinggi. Nah, untuk jenis batuan yang dihasilkan dari lingkungan pembentukan laut dangkal itu ada eh, mudstone, wake dan pekestone menurut klasifikasi Dunham 1962. Bisa dilihat pada gambar.
Kemudian di daerah reef atau terumbu. Daerah terumbu terbentuk organisme seperti karang yang membangun struktur keras dan menjadi penghasil utama karbonat di laut dangkal. Struktur yang terbentuk seperti struktur biogenik yang dibangun organisme sebagai karang atau alga di laut dangkal. Nah, untuk karakteristiknya itu ada energi tinggi. Di sini di zona reef ini dominannya itu ombaknya kuat, kemudian strukturnya kaku, dan juga biodiversitasnya tinggi. Nah, untuk komponen utamanya itu ada framework atau karang atau alga, kemudian semen yang menghasilkan sebagai pengikat alami karbonat atau CH3 dan juga bioklas itu pecahan organisme. Untuk jenis batuannya itu yang dihasilkan di zona reef atau terumbu itu ada boundstone dan grindstone. Bisa dilihat dari gambar ada Revlon, Smooth. Nah, lanjut pada lingkungan pembentukan daerah laut dalam. Yang pertama yaitu turbidate karbonat, di mana terdapat em, endapan hasil arus kekeruan yang membawa material dari laut dangkal ke laut dalam. Turbidate ini terbentuk ketika sedimen laut dangkal terbawa ke laut dalam oleh arus gravitasi. Dengan adapun proses terjadinya itu yang pertama, material dari platform itu runtuh. Dari zona platform itu runtuh, kemudian mengalir sebagai arus gravitasi dan terendapkan di laut dalam. Untuk ciri-cirinya itu dia berlapis atau grade bedding, kemudian ukuran butirnya itu dari kasar hingga halus dan mengikuti Baumas Quench. Ini bisa dilihat pada gambar untuk hasil batuan yang ada di laut dalam, batuan karbonat. Nah, kemudian eh redeposit karbonat system, di mana material karbonat ini bisa berpindah dari tempat asalnya ke lingkungan lain melalui proses gravitasi seperti longsoran bawah laut. Nah, sedimen karbonat yang dipindahkan dari tempat asalnya itu ke tempat lain. Untuk prosesnya sendiri itu ada aliran massa, kemudian longsoran, dan terjadi grand flow. Nah, ciri-cirinya itu ada fragmen campuran, strukturnya kacau atau soistik. Nah, bisa juga mengandung fosil dari lingkungan laut dangkal. Bisa dilihat sendiri pada gambar di mana material yang berada di laut dangkal yang apabila terjadi longsoran sehingga material yang ada di laut dangkal itu terjatuh ke bawah ke laut dalam sehingga terendapkan di laut dalam. Ini bisa dilihat ada Debris flow, ada mud flow, dan juga reversi grading. Lanjut pada lingkungan penggenapan yang ketiga itu ada darat. Pertama ada di zona lingkungan pembentukan batuan karbonat yang di darat itu selain juga dapat
Nah, yang pertama itu ada travertin. Dia ini terbentuk di air tawar seperti mata air atau sungai. Kemudian presipitasinya itu CO3 dari air kaya karbonat. Contohnya seperti mata air panas yang ada di Selis Tenggara itu adanya di Lainea atau Wallacea. Nah, kemudian ada di daerah Goa, ada stalagmit dan stalaktit yang terbentuk dari tetesan air kaya akan karbonat. Kemudian ada kalkerit yang terbentuk dari tanah yang kering sehingga terakumulasi karbonat dari horizon tanah. Bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah endapan travertin dan juga yang terbentuk dalam gua serta ada juga di tanah kering. Aneh ini. Ya, coba. Nah, untuk di lingkungan pembentukan laut dalam tadi itu atau pelagik itu, dia itu terbentuk karena endapan dari laut yang terbuka yang tersusun dari atas skeletal debris dari organisme plankton atau planktonik. Untuk contohnya sendiri, ada organisme yang menyusun batuan karbonat ini. Yang pertama itu kokolit, foraminifera, dan Scleropoda. Yang berapa? Setengah dua. Nah, kesimpulan. Pada umumnya, lapisan batuan karbonat terbentuk pada daerah pantai sampai laut dangkal. Tetapi endapan karbonat juga dapat terbentuk di gua, mata air panas, tanah kering, dan juga lingkungan laut dalam. Secara sederhana, sistem pengendapan karbonat dibagi menjadi dua yaitu marine slow water lacustrine dan juga deeper water process of pelagic yaitu lingkungan pengendapan laut dalam dan juga lakustin serta laut dangkal. Nah, untuk beberapa lingkungan yang berasosiasi dengan dangkal dan daratan meliputi daerah pantai, batas paparan, daerah peritidal, dan lakustrin serta terumbu karang. Sekian dari saya, ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Oke.